Oke, kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan dan deskripsi. Ini adalah bab 1. Pendahuluan, etimologi, kemudian people, data, sampel, dan populasi, kemudian persentil dan kuartil, ukuran pusat, dan penyebaran. Kalau kita berbicara etimologi, berarti kita akan berbicara tentang asal kata. Asal kata dari statistik adalah berasal dari bahasa New Latin, yaitu statisticum collegium, statisticum collegium, yang kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah state. Kemudian dalam bahasa Itali namanya adalah statement atau political ya. Sekali lagi bahwa statistik bukan berasal dari kata statis yang artinya adalah tidak ada perubahan, tetap terus ya. Tapi berasal dari kata state atau negara. Kenapa seperti itu atau sejarahnya bagaimana? Sejarahnya adalah statistik itu berasal dari kata negara karena statistik awal mulanya itu dipakai untuk kenegaraan saja. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan politik, berkaitan dengan negara. Politik berkaitan dengan apa? Misalnya saja adalah berkaitan dengan voting atau pemilihan umum. Kemudian untuk negara berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sensus penduduk, sensus pertanian, dan seterusnya. Itu adalah pada awal mula statistik digunakan pada saat itu. Sekali lagi bukan berasal dari kata statis yang artinya tidak bergerak atau tetap saja, tetapi berasal dari kata state atau negara. Itu aslinya adalah sejarahnya seperti itu. Statistical deals with the collection and analysis of data to solve real world problem. Yang dimaksud dengan statistik itu adalah mengumpulkan, menganalisa data untuk mendapatkan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Atau yang dikatakan bahwa statistik berhubungan dengan pengumpulan dan analisis data untuk memecahkan masalah yang nyata di dunia ini. Ada beberapa yang sangat berjasa di dalam bidang statistik mulai tahun atau abad ke-16 ya, yaitu Pascal, kemudian Pierre de Fermat itu adalah berbicara masalah probabilitas. Nanti kita akan berbicara probabilitas. Kemudian Jacob Bernoulli itu adalah berbicara dengan probabilitas dan ekspektasi. Probabilitas, ekspektasi, kemudian nanti juga ada yang namanya distribusi Bernoulli. Kemudian ada Pierre-Simon Laplace ya. Itu nanti berkaitan dengan distribusi normal, kemudian Karl Gaussian juga distribusi normal. Ini ada teori-teori Laplace ada di sini. Kemudian Sir Francis Galton itu berperan dalam regression analysis atau analisa regresi. Nanti kita akan menyinggung masalah itu. Kemudian ada yang bernama Founder of Modern Statistics. Ini statistik yang termasuk modern, yaitu
awali dengan Ronald Fisher. Ronald Fisher itu nanti ada tabel yang namanya adalah tabel Fisher. Carl Person itu ada korelasi, kemudian maximum likelihood, MLA, kemudian ANOVA, kemudian Chi-square test. Ya. Kemudian ada bernama Newman, itu pengujian hipotesa. Kemudian ada Person, Egon Person, yaitu tentang confidence interval. Ini kedua-duanya tokoh di dalam testing hipotesa dan confidence interval. Ya, di dalam era informasi nanti kita berbicara data yang bentuknya besar, yaitu data mining, kemudian data reduksi. Nanti akan terjadi multidisipliner statistik metodologi. Ini data yang berjumlah besar itu nanti hubungannya dengan demografik, kemudian transaction data, data-data transaksi, kemudian customer behavior, human genome, kemudian satelit fotografi. Ini juga nanti berhubungan dengan data yang besar. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pertanyaan ini adalah hasil pengukuran. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Kalau boleh saya katakan bahwa ada definisi yang lain yang menarik menurut saya. Data adalah sesuatu yang dapat dibedakan. Kalau sesuatu sama semua, maka tidak mungkin itu akan menjadi data. Betul, data berupa angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Data berbentuk dengan kata-kata, informasi tentang sesuatu hal, dan seterusnya. Citra berkaitan dengan image dari seseorang, apakah baik, tidak baik, setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Kemudian data dalam keilmuan disebut sebagai fakta, dikumpulkan untuk menjadi data, data kemudian diolah hingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalami sendiri. Hal ini dinamakan deskripsi. Ya, artinya bahwa kalau kita mempunyai data, kita memberikan gambaran tentang data itu kepada orang lain. Kumpulan data ini seperti ini. Pemilihan banyak data sesuai dengan persamaan dan perbedaan yang dikandungnya dinamakan klasifikasi. Secara garis besar, elemen statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensia. Kalau statistik deskriptif itu hanya berhenti pada display saja, summary, organize, itu saja. Yang artinya tujuannya adalah memberikan gambaran kepada kepada orang yang melihat sajian kita. Sedangkan static inference itu masuk di dalam analisis. Dengan adanya analisis, maka kita dapat memperkirakan dan meramalkan nilai parameter populasi. Nanti kita akan berbicara apa itu parameter. Pengujian hipotesa tentang nilai parameter populasi, membuat kesimpulan. Itu ada di statistika inferen. Begitu. Kemudian data, tipe data. Tipe data itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif atau kategorial atau nominal, sedangkan kuantitatif itu measurable atau terhitung. Contohnya
Kalau yang ini temperatur, harga, berat, dan seterusnya. Kalau ini masalah warna, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan seterusnya. Sekali lagi, kuantitatif itu kategori ya. Kualitatif maksud saya. Kualitatif itu adalah kategori, kuantitatif adalah pengukuran. Kalau lebih detail lagi, kita bisa menjadi dalam mengubah menjadi beberapa skala pengukuran, yaitu skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal, skala pengukuran interval, dan skala pengukuran rasio. Skala pengukuran nominal adalah sesuatu yang hanya dapat dibedakan saja. Berarti sesuai dengan definisi bahwa data minimal adalah berskala ukur nominal. Grup atau kelas, misalnya jenis kelamin, kemudian dan seterusnya. Sedangkan skala ordinal itu selain dapat dibedakan, dapat diurutkan. Selain dapat dibedakan, dapat diurutkan, contohnya adalah ranking. Contoh yang lain misalnya adalah tingkat pendidikan, itu termasuk ordinal. Kemudian skala interval itu dapat dibedakan mempunyai interval yang sama. Interval yang sama. Kalau tadi ranking itu intervalnya tidak sama. Yang dimaksud tidak sama adalah misalnya saya mendefinisikan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 poinnya 100, ranking 2 poinnya 95, ranking 3 mungkin poinnya hanya 85, sehingga intervalnya tidak sama. Dan contoh dari skala interval adalah temperatur. Kemudian rasio atau perbandingan. Ini adalah skala yang tertinggi, misalnya ongkos per unit atau harga sesuatu barang. Itu adalah skala pengukuran rasio, yaitu sesuatu yang dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, dan mempunyai nol mutlak. Ya, seperti itu. Nol mutlak, yang dimaksud nol mutlak adalah nol yang benar-benar nol. Kenapa temperatur dimasukkan dalam skala interval, kemudian harga termasuk skala rasio? Karena temperatur itu adalah sebagai sebuah perjanjian saja yang tidak mempunyai nol mutlak. 0 derajat Celcius itu hanya sebuah perjanjian yang ditentukan oleh Celcius. Sedangkan Reaumur itu, Fahrenheit itu menentukan sesuatu yang berbeda. Itu hanya perjanjian saja. Yang dimaksud dengan 0 derajat itu artinya tidak benar-benar nol, sebuah perjanjian saja yang masih dapat dirasakan. Dan sebetulnya bisa juga ditinjau dari sudut pandang Fahrenheit, 0 derajat Celcius itu adalah 32. Kita ingat pelajaran fisika di SMP tentu saja. Sedangkan ongkos unit yang kalau harganya 0 berarti ya memang 0, tidak ada harganya. Begitu ya. Kemudian kita akan berbicara sampel dan populasi. Populasi mencakup set data, seluruh pengukuran yang ingin diketahui. Seluruh pengukuran yang ingin diketahui. Sampel adalah sebuah set dari pengukuran yang dipilih dari populasi. Sedangkan populasi adalah complete narration dari setiap item dalam populasi. Ya. Kita akan berbicara populasi dan sampel terlebih dahulu. Ini kaitannya adalah dengan ketika kita mau melakukan sebuah penelitian. Ketika kita melakukan sebuah penelitian tentang mahasiswa Petra, katakanlah mahasiswa Petra yang misalnya saja kita yang aktif dalam media sosial misalnya, yang aktif dalam media sosial dalam arti setiap hari
eh, melihat Instagram dan seterusnya, dan yang tidak aktif. Kalau kita ingin kalau kita ingin mengetahui berapa persen mahasiswa Petra yang aktif mengakses media sosial, maka mestinya kita harus mengukur pada seluruh mahasiswa Petra. Nah, seluruh mahasiswa Petra itu merupakan populasi. Tetapi kadangkala kita tidak mungkin untuk mendapatkan itu. Oleh karena itu, kita hanya mengambil sampel saja. Mengambil sampel berarti kita hanya mengambil sebagian dari mahasiswa Petra atau dari populasi itu. Ya, apakah hasilnya sama? Kalau nanti kita mendapatkan berapa proporsinya atau prosentasenya, belum tentu sama, tetapi itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihitung tingkat kebenarannya. Sampel random sederhana, nah ini berkaitan dengan ketika kita mengambil sampel, maka ada teorinya. Salah satu teorinya adalah sampel random sederhana. Berarti pemilihan sampel itu tidak sembarangan, tetapi dipilih secara random. Bagaimana memilih secara random? Banyak di komputer ada untuk mendapatkan angka-angka random. Sebuah sampel yang diambil dengan cara tersebut disebut dengan sampel random sederhana atau sampel random, begitu saja. Mengapa kita mengambil sampel? Karena hemat, ada populasi tidak terbatas, kemudian ada pengukuran yang merusak. Hemat, yang dimaksud hemat adalah kita kalau misalnya menanyakan kepada 8.000 mahasiswa Petra, itu kan butuh waktu lebih banyak, mungkin biayanya lebih banyak, tenaganya juga lebih banyak. Berarti hemat waktu, tenaga, dan biaya. Misalnya dibandingkan dengan kalau kita hanya mengambil sampel sebanyak 500. 8.000 kita ambil 500. Kemudian yang kedua ada populasi yang tidak terbatas. Yang dimaksud dengan populasi yang tidak terbatas adalah data itu terus bergerak dan terus bertambah, terus tidak pernah ada habisnya. Misalnya saja, kita akan mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang lewat di jalan tol pada kilometer 713 misalnya di daerah Mojokerto sana. 713. Kita misalnya menghitung dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam seharian, setiap mobil yang lewat kita ukur kecepatannya dengan speed gun misalnya ya, maka itu masih belum populasi, itu sampel. Katakanlah kita ke sana selama seminggu, itu juga masih belum populasi, tetapi sampel. Oleh karena itu, dalam kondisi itu kita tidak bisa mendapatkan populasi karena populasinya memang tidak terbatas, ya. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga adalah ada pengukuran yang merusak. Kalau saudara melihat di lab beton, itu ada lab yang dipakai untuk mengukur kekuatan tekan, kekuatan tarik dari sebuah beton. Cara mendapatkan kekuatan tekan, kekuatan tarik, itu adalah dengan cara beton itu dihancurkan sampai hancur. Baru kita bisa mendapatkan kekuatan tekan. Demikian juga kekuatan tarik, maka beton itu ditarik sampai putus, ya. Kalau semuanya dilakukan pengukuran seperti itu, maka kita tidak pernah membangun apa-apa karena semuanya diukur. Nah, oleh karena itu kita perlu mengambil sampel. Ini adalah rumus-rumusannya. Rumus untuk
ukuran pusat dan penyebaran. Nanti kita lanjutkan lagi ukuran pusat dan penyebaran itu seperti apa secara perhitungan. Terima kasih. Kita selesai dulu.